Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, dalam kesempatan yang diberkati Tuhan ini kembali kita menikmati Tuhan melalui firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari nikmati firman Tuhan. Hari ini kita akan baca bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal 96. Bapak Ibu Saudara bisa menikmati ayat demi ayat di dalam Mazmur pasal Mazmur 96 ini. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa dengan kebenarannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, Tuhan menghakimi. Kata menghakimi ini sering juga kita jumpai atau kita dengar selama kita hidup dalam dunia ini. Bahkan larangan Tuhan juga ada tentang menghakimi. Janganlah menghakimi saudaramu, sebab ukuran yang kita pakai untuk menghakimi saudara kita atau orang lain itu pun dipakai Tuhan. Namun dalam firman Tuhan di Mazmur 96 ini kita membaca satu ayat, yaitu ayat 13 tentang Tuhan menghakimi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Tuhan datang kali yang kedua untuk menghakimi dunia dengan kebenaran. Tentu dengan kebenaran Allah sendiri. Dan di dalam Mazmur 96 ini merupakan Mazmur yang luar biasa. Di mana Mazmur 96 ini adalah Mazmur yang berisikan pujian, pujian dan panggilan bagi seluruh bumi untuk bersorak bagi Tuhan, bagi Allah Maha Besar, bagi Allah yang mulia dan memuliakan namanya, dan juga mengabarkan keselamatan bagi seluruh dunia, dan mengabarkan keselamatan itu hari demi hari dalam kehidupan umat Tuhan. Tetapi juga kita melihat di akhir Mazmur ini di ayat 13 muncul sebuah pernyataan yang menegangkan sekaligus menghibur setiap kita. Tentu menegangkan atau menakutkan bagi orang yang di luar Tuhan, tetapi menghibur bagi orang yang di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu ayat ini sangat menghibur kita semua, bukan ayat yang menakutkan. Sebab dikatakan ia datang untuk menghakimi dunia. Dia datang untuk menghakimi bumi ini, menghakimi semua orang yang ada di bumi ini. Kalimat ini bukan sekedar ancaman bagi orang fasik, namun kalimat ini, ayat ini juga adalah penghiburan bagi orang yang beriman atau yang percaya kepada Tuhan. Adalah kabar sukacita bagi setiap orang yang hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan datang Bapak Ibu bukan hanya sekedar menjadi raja atau hakim yang menegakkan keadilan. Tetapi dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan juga datang sebagai raja yang menata ulang dunia yang rusak oleh dosa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 1, di sana juga Allah datang kembali mengadakan restorasi. Dia mengadakan pembenahan, menata kembali dunia ini dengan indah. Dan demikian juga nanti dengan kedatangan Tuhan kali kedua, dia datang menata kembali dunia ini yang sudah rusak oleh dosa. Dan puji Tuhan kalau kita melihat beberapa hal tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan datang adalah sebuah kepastian Bapak Ibu Saudara ya. Sebuah kepastian, bukan kemungkinan, bukan hal yang tidak pasti. Tuhan datang kali kedua itu sudah pasti ya dan amin. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah sendiri yang mengatakannya, yang menjanjikan kepada setiap orang yang percaya. Bahkan ada akhir dari masa hidup kita, yaitu selain kita mengakhiri pertandingan kita dalam dunia ini, tapi juga ada masa di mana Allah akan datang kali yang kedua. Dan pemazmur juga berkata di sini sebagai janji, yaitu kepastian, sebab ia datang. Ini tidak dituliskan, bukan dituliskan mungkin ia datang atau tetapi dikatakan tetapi ia datang, artinya pasti Yesus itu akan datang kali yang kedua. Puji Tuhan. Ayat ini sangat jelas menunjukkan kepastian kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam dunia ini. Dan
Sejak zaman dahulu Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan itu sudah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagi umat Israel, mereka menantikan kedatangan Mesias untuk memulihkan bangsa mereka, melepaskan mereka dari belenggu kejahatan sesama bangsa di dunia ini. Dan masa kini pun gereja Tuhan ya sekarang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Apakah Bapak Ibu Saudara? Kita semua menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tentu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, banyak orang yang berkata, ya saya rindu Tuhan Yesus datang yang kedua kali sebelum antikris itu datang. Nah, kita tidak berdebat dengan hal itu. Semua firman Tuhan pasti tergenapi. Mau antikris dulu baru Tuhan Yesus datang, atau Tuhan Yesus datang dulu mengangkat orang-orang percaya. Apa yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mana atau apapun yang Tuhan lakukan itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan di Yohanes maksud saya Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 14 ayat 3 juga menjelaskan, ya ini perkataan Yesus sendiri tentang janji kedatangannya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kalau kita hari ini tahu bersama Yesus ada di surga dan Yesus berkata aku bawa kamu ke tempat di mana aku berada. Tentu kedatangan yang kedua kali itu adalah untuk membawa orang-orang yang beriman ke tempat di mana Yesus berada sekarang ini, yaitu dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, ini kabar gembira, adalah kabar sukacita bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dunia semakin sibuk dengan segala kesibukan, segala kesenangan dan pencapaiannya di dalam kehidupannya, umat Tuhan harus tetap berjaga-jaga. Ini tugas kita Bapak Ibu Saudara ya. Semua orang boleh berlomba mencapai maksimal tingkat pencapaian hidupnya, keberhasilan hidupnya, sekaya-kayanya orang. Tapi dalam keadaan tersebut kita harus berjaga-jaga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat tentang kedatangan Tuhan. Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilannya. Tadi dikatakan Tuhan mengadili dengan kebenaran. Nah, di sini kita melihat kata menghakimi seringkali terdengar menakutkan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita menghadap pengadilan, di sana akan mendapatkan penghakiman dan lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin kedengaran agak menakutkan. Namun dalam Mazmur 96 ini kita dapat belajar penghakiman bukanlah yang suatu hal yang menakutkan bagi anak-anak Tuhan, melainkan menjadi sumber pengharapan kita. Bahwa tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ada janji keselamatan, pengangkatan. Tuhan menjemput kita kali yang kedua sebagai orang yang sudah beriman kepada Tuhan. Ada pengharapan di dalamnya, bukan ketakutan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena juga Tuhan akan menghakimi dengan keadilan, bukan semena-mena, ya, bukan dengan kebengisan atau dengan ketidakpastian. Tetapi Tuhan itu menghakimi dunia ini dengan adil. Berbeda dengan sistem manusia, sistem dunia yang bisa saja dipengaruhi oleh uang ketika melakukan pengadilan, ketika menghadapi suatu keputusan. Kadang-kadang dipengaruhi oleh kekuasaan seseorang atau dikuasai oleh politik, ya. Tuhan tidak bisa disuap dan tidak bisa dimanipulasi oleh apapun, oleh siapapun Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia lakukan, dia segera bertindak. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi apa yang dia akan lakukan dan kerjakan. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang benar yang tertindas, banyak orang benar yang hidupnya tertekan, dan banyak orang jahat yang seolah-olah hidupnya itu nyaman, tenang dan damai saja. Nah, tetapi ketika Tuhan datang, semua itu akan dibalik, akan berbalik keadaannya. Yang benar akan dibenarkan dan yang salah, yang jahat akan dihakimi dengan adil. Tidak seperti dunia ini, kadang-kadang orang yang jahat, orang yang seharusnya bersalah dibenarkan, dibebaskan dari hukuman. Tidak demikian dengan penghakiman Kristus. Yang benar tetap akan menjadi benar, yang salah akan dinyatakan salah. Yesaya 11 ayat 4 berkata, Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan orang jujur bagi orang-orang yang tertindas di bumi. Ada keselamatan. Oleh karena itu tetap berharap di dalam iman percaya kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seluruh alam semesta ini bersuka cita. Ya, di dalam Mazmur 96 ini bahkan dikatakan gunung-gunung, pohon-pohon bersorak karena kedatangan Tuhan. Berarti pemulihan dan
pembenahan segala sesuatu itu akan terjadi pada waktunya Tuhan. Yang ketiga, kita belajar tentang penghakiman Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan menghakimi bangsa-bangsa dengan kebenarannya, tadi dengan keadilannya ya, dengan kebenarannya. Kebenaran Tuhan bukan sekedar aturan moral ya, melainkan pribadi dan karakter Allah sendiri. Dan kebenaran Allah adalah standar mutlak, bukan berdasarkan pendapat manusia. Bukan berdasarkan tolak ukur akal budi manusia, tetapi pada kesucian dan hal yang benar tentang Allah sendiri dan tentang semua hal yang ada di depan matanya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dia adalah jalan kebenaran, dia menghakimi dengan kebenaran pula. Artinya penghakiman yang akan datang itu berpusat pada Kristus. Ia adalah tolak ukur kebenaran satu-satunya dan semua manusia akan dihakimi berdasarkan sikap mereka terhadap Kristus. Oleh karena itu jaga sikap hidup kita Bapak Ibu Saudara terhadap Kristus Yesus yang kita sayangi, yang kita percaya, yang kita imani adalah jalan keselamatan bagi kita ke surga. Dia Allah yang sudah menyelamatkan kita dari dosa, yang sudah membenarkan hidup kita dari dosa. Dan bagi mereka yang percaya, kebenaran Kristus menjadi jubah keselamatan baginya. Dan bagi mereka yang menolak, kebenaran itu menjadi pedang penghakiman bagi mereka. Yang keempat bagi kita Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kebenaran dan pengharapan. Ya, yang keempat ini adalah panggilan bagi kita semua. Hidup dalam kebenaran dan pengharapan setiap hari. Karena Tuhan datang untuk menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenaran, maka kita dipanggil untuk hidup setia, siap sedia, ya sedia kapanpun Tuhan itu datang menjemput kita. Baik kita mengakhiri pertandingan kita selama kita hidup dalam dunia ini dalam kematian, atau Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Dan Yesus mengingatkan dalam Matius 22 ayat 44. Dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak ada seorang pun yang tahu Bapak Ibu Saudara, tapi itu adalah kepastian Yesus datang kali yang kedua. Dan kesiapan itu bukan sekedar takut dihukum Bapak Ibu Saudara ya, tetapi hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran setiap hari. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita. Dan hidup dalam kejujuran di tengah orang yang curang. Dan juga hidup di dalam kasih di tengah dunia yang dingin akan kasih. Hidup dalam pengharapan di tengah dunia yang penuh dengan keputusasaan. Puji Tuhan, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberi kekuatan di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, setiap tindakan kita ya hari ini adalah cerminan apakah kita benar-benar menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Orang yang sungguh menantikan kedatangan Kristus tidak akan mengalami kecewa. Dia akan juga menjaga hidupnya untuk tidak hidup sembarangan. Orang yang menanti kedatangan Tuhan akan hidup dengan arah yang jelas. Dan juga menyenangkan hati Tuhan. Sang hakim adil, sang hakim kebenaran. Dia Allah yang maha suci, dia Allah yang maha kudus. Keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari setiap hari katakan pada hidup kita, Tuhan adalah hakim. Oleh karena itu kita akan menjaga cara hidup kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 32742 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pada hari ini, di mana kami belajar dan mengetahui bahwa firman-Mu sudah mengajari kami kedatangan-Mu yang kedua kali itu adalah pasti, dan Engkau akan datang, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya Tuhan. Engkau Allah yang akan memimpin kami untuk terus berjaga-jaga dalam kehidupan kami dan melakukan kebenaran-Mu, sebab Engkau Allah yang adil. Engkau akan menghukum orang yang
tidak benar di hadapan-Mu dan Engkau membenarkan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah meminta kepada Bapa untuk menguduskan keluarga Gibdiel Sade Magelang dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.